Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Angelina Lestari Sirait. Saya mengajar di SD Negeri 105357 Cemara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video refleksi ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada pada latihan mandiri pada pelatihan guru belajar dan berbagi seri Semangat Jilid 2. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Dalam mencapai suatu tujuan, motivasi itu sangat penting, di mana motivasi itu dijadikan sebagai kunci, karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Dari motivasi itu kita dapat menjawab pertanyaan, mengapa saya mengerjakan tugas ini? Nah, motivasi itu dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah konten dan yang kedua adalah proses. Konten itu menjelaskan tentang motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Sedangkan proses adalah menjelaskan tentang motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Nah, yang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melakukan atau melatih motivasi? Lembar aksi 1 ini sangat membantu saya dalam melatih motivasi. Dari lembar aksi 1 ini saya lebih memahami bagaimana cara melakukan refleksi ketika ingin melaksanakan pembelajaran, dengan mengetahui dan mengenali kebutuhan diri masing-masing murid saya, menetapkan tujuan yang berorientasi pada proses bukanlah hasil akhir, dan bagaimana membuat strategi umpan balik yang berkelanjutan agar kelas yang kita bawakan itu nanti semakin hidup atau semakin semangat. Dan yang paling penting adalah bagaimana menyusun tujuan pengembangan diri sebagai seorang guru. Pertanyaan yang ketiga adalah apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Nah, tips yang pertama adalah tetap mempertahankan motivasi untuk terus mau mengembangkan diri. Kita perlu ingat kembali bahwa ketika mengajar, fokus ada pada murid untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermakna. Dan sebagai guru, selayaknya juga kita tidak berhenti belajar dan selalu mengembangkan diri, mengikuti pelatihan dari luar sekolah, berkenalan dengan guru lain yang hebat-hebat yang dapat memotivasi saya untuk terus mengembangkan diri. Yang kedua adalah mengajar komunitas guru ataupun murid yang untuk mencapai tujuan yang sama. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah. Kita hanya perlu bisa menjadi role model ataupun contoh bagi orang-orang di sekeliling kita dengan berbagi terlebih dahulu kepada rekan sejawat ataupun murid kita tentang merdeka belajar. Terus semangat dan terus mengembangkan merdeka belajar di kelas kita, dan kita harus bisa membuktikan kepada rekan sejawat kita bahwa merdeka belajar itu sangat penting. Yang ketiga adalah mengimplementasikan merdeka belajar dalam kelas. Membangun rasa aman di kelas dengan murid adalah bagian dari memanusiakan murid, mulai dengan terbuka kepada kebutuhan murid dalam belajar, bertanya dan mendengarkan murid mengenai kesulitan belajar mereka terkait topik ataupun minat bakat murid sehingga munculnya rasa aman di kelas. Nah, itulah tips bagi saya bagaimana untuk menerapkan merdeka belajar di lingkungan saya. Sekian video refleksi ini, saya ucapkan terima kasih.